Gangster Duren 3, dibabat habis Polri, polisi loyalis Ferdy Sambo satu persatu dipecat tidak hormat, hukuman berat menanti mereka. Jakarta, Gangster Duren 3, dibabat habis Polri, polisi loyalis Ferdy Sambo satu persatu dipecat tidak hormat, hukuman berat menanti mereka buntut kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J yang menyeret nama Ferdy Sambo sebagai tersangka itu ternyata berbuah kesialan bagi para loyalis sang mantan Kadif Propam itu. Bagaimana tidak, Polri tidak segan-segan memecat polisi yang terlibat langsung membantu Ferdy Sambo pada kasus pembunuhan Brigadir J. Ya, sanksi terberat bagi para loyalis Ferdy Sambo itu adalah pemecatan tidak hormat. Namun setelahnya mereka yang terlibat pembunuhan Brigadir J akan diproses secara hukum yang berlaku di negara Indonesia. Adapun Ferdy Sambo sudah lebih dulu menjalani sidang kode etik Polri dan berujung pada pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, atau dipecat secara tidak hormat. Menyusul Ferdy Sambo, Kompol Cak Putranto pun sudah resmi diberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, atau dipecat tidak hormat oleh Polri. Pemecatan tidak hormat itu terjadi karena Kompol Cak Putranto terbukti membantu Ferdy Sambo merusak alat bukti pada kasus pembunuhan Brigadir J. Dalam kasus pembunuhan Brigadir J itu, Kompol Cak Putranto mendapatkan perintah mengamankan dan menyalin rekaman CCTV rumah dinas Ferdy Sambo. Ia menjalani sidang kode etik usai ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J. Ia diberikan dua sanksi yaitu sanksi etika dan administrasi. Sanksi administrasi penempatan di tempat khusus selama 24 hari, dari 5 sampai 29 Agustus 2022. Kedua, pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri, ujar Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo, Jumat, 2 September 2022. Terkait sanksi penempatan di tempat khusus, Kompol Cak Putranto telah dijalaninya. Ia menyatakan untuk mengajukan banding atas putusan di sidang etik tersebut. Diberitakan sebelumnya, 6 perwira Polri ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap ikut membantu Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir J, yaitu 1. Brigjen Hendra Kurniawan selaku mantan Karopaminal Divisi Propam Polri. 2. Kombes Agus Nurpatria selaku mantan Kaden Abiropaminal Divisi Propam Polri. 3. AKBP Arif Rahman Arifin selaku mantan Wakada NB Biropaminal Divisi Propam Polri. 4. Kompol Baikuni Wibowo selaku mantan PSK Subbagriksa Bagga ketika Rowa Prof Divisi Propam Polri. 5. Kompol Cak Putranto selaku mantan PSK Subbagaudit Bagga ketika Rowa Prof Divisi Propam Polri. 6. AKP Irfan Widianto selaku mantan Kasubnit Isubdit 3 di Tipidum Bareskrim Polri. Dari 6 tersangka obstruction of justice, 2 perwira yakni Kompol Cak Putranto dan Kompol Baikuni Wibowo telah menjalani sidang etik. Adapun keduanya telah disanksi pemberhentian dengan tidak hormat, PTDH. Ditambah Ferdy Sambo, total ada 3 perwira yang dipecat karena kasus tewasnya Brigadir J. Sementara itu, Polri juga terus mendalami dugaan pelanggaran etik dari anggotanya dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir J. Adapun Polri akan menggelar sidang etik untuk 28 anggota yang diduga melakukan pelanggaran. Sebanyak 28 personel polisi itu akan disidang Biro Pengawasan dan Pembinaan Profesi, WAPROF, terkait dugaan perintangan penyidikan, obstruction of justice. Sosok ini dipecat tidak hormat. Juga sidang etik Komisi Kode Etik Kepolisian, KEP, memutuskan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, terhadap Kompol Baikuni Wibowo. Adapun Baikuni Wibowo dijatuhkan sanksi PTDH lantaran terbukti menjadi pelaku obstruction of justice atau menghalangi penyidikan kasus pembunuhan Brigadir J. Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Dedi Prasetyo mengatakan Baikuni berperan sebagai merusak barang bukti CCTV dalam kasus kematian Brigadir J. Menghancurkan, menghilangkan, mengambil CCTV, katanya, Jakarta, Sabtu, 3 September 2022. Kompol BW diketahui memilih mengajukan banding terhadap putusan PTDH yang diketuk sidang etik KEP. Yang bersangkutan mengajukan banding itu hak yang bersangkutan dari fakta-fakta persidangan, ujarnya. Adapun sidang etik KEP tersebut berlangsung selama 12 jam sejak pukul 9.30 WIB hingga pukul 21.30 WIB di gedung TNCC Mabes Polri. Diketahui, 7 anggota perwira Polri ditetapkan sebagai tersangka dugaan obstruction of justice atau menghalangi penyidikan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. 7 anggota tersebut yakni Irjen Pol Ferdy Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria,
AKBP Arif Rahman, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cak Putranto, AKBP Irfan Widianto. Sementara, ketujuh perwira Polri diduga melanggar pasal 49 Yungto pasal 33 dan atau pasal 48 ayat 1, Yungto pasal 32 ayat 1, UITE dan atau pasal 221 ayat 1, kedua dan 223 KUHP Yungto pasal 55 KUHP dan atau pasal 56 KUHP. Kompol Baikuni Wibowo diketahui pernah menjabat sebagai Kasubag Riksa Bagga Etika Rowaprof Divisi Propam Polri. Ia merupakan lulusan Akpol pada 2006 lalu dan pernah bergabung di Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang, TPPO, yang berada di bawah Subdirektorat 3 Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Kompol Baikuni Wibowo pernah ditugaskan sebagai Police Officer pada tugas misi pemeliharaan PBB di Cikeas, Bogor pada 2017. Pada 4 Agustus 2022, ia dicopot dari jabatannya sebagai Kasubag Riksa Bagga Etika Rowaprof Divisi Propam Polri dan dimutasi ke Yanma Polri. Kompol Baikuni Wibowo juga diketahui pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Satuan Reskrim Polres Ambon, Kasat Narkiba Polres Bukit Tinggi dan Kaubinpam Subit Paminal Bid Propam Polda Maluku. Selanjutnya Brigjen Hendra. Istri Brigjen Hendra Kurniawan, Seali Syah mengunggah surat pernyataan yang ditulis oleh Irjen Ferdi Sambo perihal perusakan CCTV di tempat kejadian perkara, TKP, Duren 3, Jakarta Selatan. Melansir dari akun Instagram Seali Syah pada Jumat, 2 September 2022, surat pernyataan itu ditulis tangan dan ditandatangani oleh Irjen Ferdi Sambo serta bermaterai 10.000. Dalam surat itu, Irjen Ferdi Sambo mengungkapkan bahwa Brigjen Hendra dan Kombes Agus Nurpatria memang benar melakukan pengecekan dan pengamanan CCTV di pos Satpam sesuai perintah dirinya selaku atasan. Hal tersebut juga sesuai dengan prosedur dalam Perkadif Nomor 01 Tahun 2015 tentang SOP penyelidikan. Terkait dengan viralnya DVR CCTV yang rusak sehingga menimbulkan laporan polisi dan dugaan keterlibatan beberapa anak buahnya adalah murni perintah dan tanggung jawab saya selaku Kadif Propam pada saat itu, bunyi dalam surat tersebut, dikutip Jumat, 2 September 2022. Lebih lanjut, Ferdi Sambo juga menegaskan bahwa Brigjen Hendra Kurniawan dan Kombes Agus Nurpatria tidak terlibat dalam perusakan DVR CCTV di pos Satpam, Duren 3, Jakarta Selatan. Dalam hal ini perlu saya tegaskan bahwa tidak ada keterlibatan BJP Hendra Kurniawan dan AKBP Agus Nurpatria, terkait pengrusakan DVR CCTV pos Satpam Duren 3. Adapun yang dilaporkan oleh BJP Hendra Kurniawan dan AKBP Agus Nurpatria adalah adanya tindakan pengamanan DVR CCTV adalah di dalam rumah dinas Duren 3 oleh Pusinafis Bareskrim Polri yang tidak sesuai prosedur, tulis dalam surat itu. Berikut tulisan lengkap surat terbuka Irjen Ferdi Sambo yang sempat diunggah oleh istri mantan Karopaminal Div Propam, Brigjen Pol Hendra Kurniawan. Surat pernyataan saya yang bertanda tangan di bawah ini nama, Ferdi Sambo SH, SIK, MH Pangkat, Inspektur Jenderal Polisi NRP, 730202660 alamat. Komplek Polri Duren 3 nomor 46 Jaksel dengan ini menyatakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rekan-rekan pejabat Polri atas penyampaian atas penjelasan informasi yang tidak benar tentang kronologis kejadian meninggalnya Brigadir Nofriansyah Joshua di TKP Rumah Dinas Duren 3. Hal tersebut saya lakukan atas skenario atau rekayasa fakta yang saya buat untuk menjaga kehormatan keluarga saya. Berkaitan dengan bagian awal pengecekan dan pengamanan CCTV di pos Satpam yang diduga dilakukan oleh BJP Hendra Kurniawan dan KBP Agus Nurpatria adalah benar perintah saya selaku atasan langsung sesuai prosedur yang diatur dalam Perkap 01 Tahun 2015 tentang SOP penyelidikan. Terhadap viralnya DVR CCTV pos Satpam yang rusak sehingga menimbulkan laporan polisi di Ditipit Siber Bareskrim Polri dan dugaan keterlibatan beberapa anggota saya adalah murni perintah dan tanggung jawab saya selaku Kadif Propam saat itu. Dalam hal ini perlu saya tegaskan bahwa tidak ada keterlibatan BJP Hendra Kurniawan dan KBP Agus Nurpriyatna terkait perusakan DVR CCTV pos Satpam Duren 3. Adapun yang dilaporkan oleh BJP Hendra Kurniawan dan KBP Agus Nurpatria adalah adanya tindakan pengamanan DVR CCTV di dalam rumah dinas Duren 3 oleh Pusinafis Bareskrim Polri yang tidak sesuai prosedur.